Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV yang dimana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita, memberikan kepada kita keberkahan di pagi hari ini insyaallah. Kemudian sebagai nasihat atau motivasi kita untuk selalu berbahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasanya orang-orang Islam, maka seharusnya kita selalu untuk semangat lagi belajar demi belajar. Karena belajar bahasa Arab itu kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit. Ya. Dan belajar bahasa Arab itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberi taufik dan diberi kekuatan dan diberi kesabaran. Karena belajar bahasa Arab bukan seperti kayak belajar fikih, belajar hadis dan lain sebagainya. Belajar bahasa Arab itu adalah kunci utama untuk memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah itu Al-Qur'an, dan kitab-kitab bahasa Arab yang lainnya, termasuk hadis, termasuk juga perkataan-perkataan ulama, sehingga kita bisa memahami dengan pemahaman yang benar, tidak asal-asalan. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang mubin, bahasa Arab yang paling jelas, bahasa yang paling jelas di muka bumi ini. Baik, melanjutkan pelajaran yang kemarin, yang lalu, yaitu pelajaran Ad-Darsul Khamis, masih di pelajaran kelima, dan kita ulangi lagi murajaah, karena perlu dimurajaah. Kalau ilmu tidak dimurajaah akan hilang. Baik, murajaah yang pertama di pelajaran yang Ad-Darsul Khamis yaitu tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Apa itu mudhaf? Mudhaf itu isim yang membutuhkan sandaran kepada isim yang lain. Isim yang membutuhkan sandaran dengan isim yang lain. Pada asalnya mudhaf itu nakirah. Pada asalnya mudhaf itu nakirah, kemudian mudhafun ilaih dia ma'rifah, maka menjadi ma'rifah. Contoh di sini kitabun, ya, kitab, dan Muhammad. Mana yang mudhaf dan mana yang mudhafun ilaih? Mudhaf kitab, kitabu, mudhaf ilaih Muhammad, ya, mudhaf ilaih Muhammad. Tidak boleh kita membaca Al-Kitabu Muhammadin, tidak boleh. Atau Kitabun Muhammadin, tidak boleh. Maka kita harus dibuang tanwinnya dan alif lamnya. Nah, tanwinnya dan alif lamnya. Kemudian murojaah yang kedua yaitu tentang munada. Ya, munada. Apa itu munada? Munada itu isim setelah ya'un nida, ya panggilan. Ini ya panggilan, ini munada. Nah, ini ya panggilan dan itu munada. Contohnya adalah ya yasiru. Ya yasiru. Aslinya ya dan yasirun. Itu aslinya.
Tatkala disambung dengan ya munada menjadi apa? Ya yasiru. Nah, ini tidak boleh untuk ditanwin karena dia munada alam mufrad. Nah, munada kalau antum belajar di qawaidul lughah, kaidah-kaidah bahasa Arab, dimanapun kitabnya pasti ada. Nah, dimanapun kitabnya pasti ada. Maupun di kitabnya Syekhuna Syekhun Rafiq bin Ghufran ada kitab mufrad. Di kitab-kitab lain juga bisa. Nah, ada. Itu semuanya ada. Di sini ada munada alam mufrad. Munada alam itu apa namanya alam? Alam itu isim atau nama, kan? Nama. Nama orang. Nama orang yang mufrad, yang tidak bersambung dengan nama setelahnya lagi. Yang satu nama aja. Yasir, Muhammad, Aisyah, Hamid, Ahmad, itu satu nama. Satu nama. Baik. Kemudian murojaah yang selanjutnya yaitu qalamu man hadza, qalamu man. Nah, tadi dibahas bahwasannya setelah apa namanya? Isim yang isim yang nakirah kemudian disambung dengan isim lain itu namanya mudhaf dan mudhafin ilaih. Tapi di sini beda. Qalamu man. Qalamu man. Nah, qalamu man. Qalamu man. Man di sini tidaklah jer ya, berbeda dengan tadi Muhammadin jer, Hamidin jer, Muhammadin juga jer, Ammarin juga jer. Nah, tapi di sini ya, di sini tidak jer. Karena apa? Karena ban di sini mabni. Isim mabni tidaklah berubah harokat akhirnya. Berarti kita mendapatkan faidah baru. Isim itu ada dua, ditinjau dari harokat akhirnya ada dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau mu'rab itu yang bisa berubah harokatnya. Yasirun, yasira, yasirin, atau kitabun, kitaban, kitabin. Nah, itu bisa berubah harokat akhirnya. Tapi kalau mu'rab, tapi kalau mabni maka tidak bisa berubah harokat akhirnya. Contohnya di sini adalah man. Gak bisa manu, gak bisa mana, gak bisa mani. Adanya man. Dan kalau bisa berubah harokat akhirnya itu namanya mu'rab. Kalau tidak bisa namanya mabni. Tapi seharusnya ini adalah majrur seharusnya. Tapi di sini adalah mabni, maka fi mahalli jarrin. Nah, fi mahalli jarrin itu apa? Itu aslinya adalah harokatnya adalah jar, tapi tidak bisa berubah, makanya ditempatkan sesuai dengan harokat asalnya adalah nun yang bersukun. Nah, nun yang bersukun. Kalamu man hadza ya aliyu. Baik. Kita melanjutkan yang pelajaran yang kita belum dikerjakan, yaitu di soal yang kelima. Qawwin jumalan mufidatan bimal'il faragi fi ma yali. Qawwin jumalan mufidatan bimal'il faragi fi ma yali. Apa kawin? Kawin itu buatlah, susunkanlah jumalan mufidah, jumlah mufidah
Ya, apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah itu jumlah yang sudah berfaedah, yang orang itu paham maksudnya. Nah, orang itu paham dengan maksudnya, yang bermakna yaitu atau berfungsi faidahnya. Nah, ada faidahnya. Bimal il faraghi fi mayali, dengan cara diisi kosong-kosong yang kosong ini fi mayali, di bawah ini. Baik. Di sini masih pembahasan di pelajaran yang ad-durusul khamis di jumlah mufidah. Jumlah mufidah ini ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah ya dicatat ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Perlu kita tahu bahwasanya jumlah ismiyah itu di depannya pasti jumlah ismiyah itu di depannya pasti isim. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang memiliki minimal dua kata atau lebih dari dua kata yang di depannya adalah isim. Yang di depannya adalah isim yang berfungsi bisa dipahami oleh orang lain, atau dalam bahasa enaknya adalah yang ada faidahnya. Nah, ulang lagi, apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu jumlah yang terdiri dari minimal dua kata yang didahului dengan isim yang bermakna sempurna, Baik. Bimal il faraghi fi mayali, dengan menambahi atau mengisi al-faraq, kosong. Al-faraq itu kosong. Waktu al-faraq, waktu kosong. Fi mayali, yang di bawah ini. Yang pertama di sini nuktah itu titik-titik, al-baiti mughlaqun. Nah. Al-baiti itu apa? Rumah, mughlaqun, tutup. Apa yang tertutup di bagian rumah itu adalah babun. Berarti babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Nomor 3. Muhammadun sallallahu nomor 2. Aina titik-titik as-sayyarati. Aina titik-titik as-sayyarah. Apa yang biasanya kita cari di mobil? Biasanya kita cari untuk bisa menyalakan mobil atau membuka mobil. Itu adalah kunci. Bahasa Arabnya kunci adalah miftahun. Jadi apa? Aina miftahus sayyarati. Aina miftahus sayyarati. Nomor 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan siapa? Ini paling gampang nih. Rasulullahi. Nah, ini semuanya adalah di depannya adalah isim. Ini namanya jumlah ismiyah. Nah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dan jumlah ismiyah ini ada dua rukun, ada mubtada, ada khabar. Ya, ini pembukaan saja. Nanti insyaallah di pelajaran yang lain ada pelajaran khusus untuk mengenal mubtada dan khabar secara detail insyaallah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad ini adalah mubtada, Rasulullah adalah khabar.
Kemudian nomor 4, titik-titik at-tabibi ba'idun. At-tabib ba'id. Apa itu yang dimiliki oleh dokter tapi jauh? Bisa rumah, ya. Yang paling cocok adalah rumah. Berarti baitut tabibi ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Kita lanjutkan nomor 5. Al-Qur'anu kitabu. Paham insyaallah ya. Al-Qur'an itu kitab apa? Kitabnya milik siapa? Al-Qur'anu kitabullahi. Nomor 6. Khadijatu titik-titik Hamidin. Khadijatu itu apanya Hamid? Istrinya bisa, anaknya juga bisa. Anaknya juga bisa. Kalau anak jadi apa? Khadijatu binti Hamidin. Khadijatu binti Hamidin. Nomor 7. Ana titik al-mudarrisi. Ana titik al-mudarrisi. Apa? Bisa dengan ana ibnil mudarrisi, anaknya guru. Bisa boleh. Ana anaknya guru, ibnil mudarrisi. Kemudian nomor 8. Titik-titik at-talibi maksurun. At-talibi maksurun. At-talibi maksurun. Apa yang kepunyaannya talib tapi yang bisa patah? Yang bisa patah bisa qalamun. Jadi qalamut at-talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun. Nomor 9. Babu nukta-nukta atau titik maftuhun. Serah. Babul baiti maftuhun juga boleh. Babul masjidi maftuhun juga boleh. Apalagi? Babul ghurfati maftuhun. Babus sayyarati maftuhun juga bisa. Yang kita sering-sering untuk menggunakan bahasa-bahasa atau menggunakan mufrad-mufradat yang lain untuk mengasah kemahiran dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini perlu dilatih, perlu dibiasakan. Dan orang yang tiap hari menggunakan bahasa Arab itu cerdasnya menambah, kecerdasannya menambah, ya, menambah wawasan dan menambah kecerdasan. Nomor 10. Kharajal mudarrisu min nuqtah al-mudir. Kharaja al-mudarrisu min titik al-mudir. Yang keluar ya adalah mudarris. Dari mana? Dari al-bait pula boleh. Kharajal mudarrisu minal baiti al-mudiri, atau yang lain, atau misalnya sayyarah mobil boleh. Kharaja al-mudarrisu min sayyaratil mudiri. Baik. 6. Ke-6 sekarang. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Ma mana sahih? Sahih ini fi'il amr. Fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Fi'il amr berarti kita disuruh. Amr itu disuruh, perintah, diperintahkan untuk sahih, untuk dibenarkan. Ya, tarkibat itu susunan-susunan kata yang di bawah ini. Di sini ditulis al-qalamu at-talibi. Apakah salah atau benar?
pasti salah. Yang namanya tadi kita disebutkan sahih untuk dibenarkan. Apa yang benar? Qalamut talibi, ya, qalamut talibi. Dan qalamut talibi karena mudhaf itu tidak boleh ditambahin dengan tanwin dan juga tidak boleh ditambahin dengan alif lam. Baik, di bawahnya ada bintu Hamidun. Ada bintu Hamidun. Apa yang benar? Bintu Hamidin. Yang benar adalah bintu Hamidin. Kemudian di bawahnya ismul walada. Ismul walada. Nah, di sini salah memang. Ya, suruh benarkan. Yang benar adalah ismul waladi. Nah, karena mudhafun ilaihi itu pasti majrur. Mudhafun ilaihi itu pasti majrur. Pasti majrur, pasti kasrah. Terus setelahnya di sampingnya ada babus sayyaratu. Nah, babus sayyaratu. Itu juga salah. Babus sayyaratu salah. Babunya benar, as-sayyarahnya salah. Jadi babus sayyarati. Nah. Kemudian ar-rasulu Allahi. Nah, ar-rasulu Allahi. Apakah benar? Salah. Yang kita benarkan adalah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibnun sama'al mudarrisi, ibnunil mudarrisi. Nah, kita suruh benarkan. Jadinya adalah ibnul mudarrisi. Tanwinnya dibuang menjadi dhammah biasa. Tanwinnya dibuang menjadi dhammah biasa. Kemudian di bawahnya nomor 7. Muhammadun. Muhammadun ditambahi dengan ya menjadi ya Muhammad, ya Muhammadu. Khalidun, ya Khalidu. Ustadun, ya Ustadu. Waladun, ya Waladu. Nah, jadi sudah disebutkan bahwasanya apabila dia isim mufrad, apabila dia ditambahi dengan ya unnida, maka menjadi dhammah biasa. Tab iqra waktub ma dhabti awakhir kalimah. Disuruh baca dan disuruh menulis. Kemudian diharokatin akhirnya. Nah, ini kita butuh untuk latihan terus biar terbiasa. Nah, jadinya apa? Yang di bawah ini ya Aliyu. Nah, tidak boleh kita bilangnya ya Aliyun, ya Aliyan, ya Aliyin, ya Aliyu. Kemudian yang kedua setelahnya ya Abbasu. Sama ya Abbasu. Maka tidak boleh bilang Abbasun, ya Abbasan, ya Abbasin atau yang lainnya. Syekhun. Nam syekhun. Apa syekhun? Syekhun itu syekh atau orang tua. Nam. Atau juga bisa dinamakan guru kita. Guru kita dibilang syekh. Nam. Ya syekhu. Nam. Kalau kita manggil syekh kita, ya syekh, ya syekhu, atau syekhu ini bisa nama orang, ya bisa nama orang, bisa nama syekh, atau orang tua. Syekhu itu bisa disebut dengan nama orang, namanya syekhu, atau yang lain bukan nama orang atau apa namanya? Orang tua asy-syekh. Ya rajul, ya rajulu. Nam ya rajulu. Ya sirun, ya ammarun. Afwan, ya ammaru. Tidak boleh ammarun, tidak boleh ammaran, tidak boleh ammarin. Dokturun, doktur.
ya profesor, ya di bawahnya profesor, di atasnya magister, doktor. Kalau kita panggil ya doktor, ya doktor. Kemudian masih ada lagi. Iqra al-misal al-ati thumma qawwin as'ilatan mislahu musyiran ila suwari at-taliyah. Iqra al-misal al-ati thumma qawwin as'ilatan mislahu musyiran ila suwari at-taliyah. Iqra, bacalah al-misal at-tali, contoh di bawah ini. Thumma, kemudian kawin, buatlah seperti contoh tersebut, as'ilatan, pertanyaan, mislahu, yang di bawah ini mirip dengan di contohnya, musyiran, kemudian dengan isyaratnya yaitu dengan diambil dari gambar-gambar yang di bawah ini. Diambil dari gambar-gambar yang di bawah ini dengan isyarat musyir, maksudnya ditunjuk, ditunjuk gambar-gambar yang di bawah ini. Baik. Kitabu man hada, kitabu man hada, karena di samping itu ada kitab, kitab, maka kita tulisnya kitabu man hada. Baik. Kemudian di bawahnya, ini apa nih? Kita lihat, ini adalah pulpen. Ini adalah pulpen. Berarti kita tulis qalamu man hadha. Qalamu man hadha. Kemudian di bawahnya ini ada kemeja. Bahasa Arabnya kemeja adalah qamis. Qamisu man hadha. Qamisu man hadha. Sampingnya di sini ada baitun. Jadinya apa? Baitu man hadha. Kemudian di bawahnya ada sarir. Sariru man hadha. Apakah cuma ini aja? Banyak sekali. Biasanya ada gambar mobil. Kita ngomong pada orang lain. Sayyaratu man hadhihi. Itu mobil, karena sayyarah itu muannas. Jadi insyaallah kita belajar di pelajaran ke-6. Selain itu, misalnya kita melihat kunci yang ada di tempat lain, ya, yang kunci, misalnya kunci, ada kunci hilang yang nggak tahu pemiliknya, maka kita bilangnya gimana? Miftahu man hadha. Miftahu man hadha. Miftahu man hadha. Kita terbiasa dengan bahasa Arab itu, Masya Allah, ilmu kita akan menambah. Ilmu kita akan menambah dan kecerdasan kita akan menambah. Selain itu, apalagi ada? Apalagi? Masih banyak lagi ya. Mufradat-mufradat yang lain. Misalnya as-sa'ah, as-sa'ah, jam. Kalau sa'ah berarti muannas, bukan hadha. Sa'atu man hadhihi. Sa'atu man hadhihi. Atau yang lain. Kemudian 9 di situ kita disuruh untuk membaca ismun. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabun. Ini nama. Ismun itu nama orang. Nama masmuka kalau biasanya itu kalau ada pertanyaan atau kalau ada diskusi atau muhadatsah, obrolan. Masmuka, siapa namamu? Ismun itu nama. Ismul waladi Muhammadun. Nama anak kecil itu Muhammad. Anak kecil laki-laki Muhammad. Wasmul binti Zainabun. Dan nama anak perempuan itu Zainab.
Ismul mudarrisi Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun. Nama seorang guru namanya Hamid. Nah, masmul mudiri, dan siapa namanya al-mudir? Mudir itu seorang pemimpin. Baik. Berarti di sini Syekh memberikan kepada kita contoh-contoh tatkala kita berbicara kepada orang lain atau bertanya kepada orang lain tentang nama orang. Mas muka, siapa namamu? Ismi Muhammad contohnya aja. Ismi Ahmad. Itu contoh aja. Di sini Syekh Dr. Abdul Rahim memberikan kepada kita contoh-contoh yang kecil sekali. Ismul walad, punya anak misalnya. Punya anak namanya Muhammad. Ismul waladi Muhammad. Nama anak itu Muhammad. Kalau kita ada lain bisa, andaikan namanya itu Ahmad, maka kita bisa merubah menjadi apa? Ismul waladi Ahmadu. Ismul waladi Ahmadu. Kenapa Ahmadu? Karena Ahmadu itu mamnu minas sarfi. Jadi kita sudah membahas mamnu minas sarfi. Secara ringkas bahwasanya fiil atau isim atau nama yang memiliki wazan seperti af'alu, ya, maka dia mamnu minas sarfi. Ahmadu. Selain Muhammadun, yang gampang aja. Kalau Ahmad itu agak susah karena dia mamnu minas sarfi. Contohnya adalah Ammar. Ammarun. Contohnya Ammarun, maka kita bisa merubahnya menjadi ismul waladi Ammarun. Ismul waladi Ammarun. Dan sangat baik sekali. Kalau selain nama-nama Arab, ada nama-nama Jawa, boleh. Joko misalnya, ismul waladi Joko. Wasmul binti Zainabun, dan nama anak kecil perempuan itu Zainab. Zainabu. Kemudian selain Zainab ada Aisyatu. Ismul binti Aisyatu. Hafsatu. Ismul binti Hafsatu. Kemudian ismul mudarrisi Hamid. Seorang guru punya guru yang namanya Hamid. Maka kita bisa merubah ismul mudarrisi Hamidun atau yang lain. Bisa merubah yang lain selain Hamid. Selain Hamid. Contohnya adalah misalnya punya guru namanya Ustaz Aunur Rafiq, maka kita bilang ismul mudarrisi Aunur Rafiq. Atau punya guru yang namanya siapa? Ustaz Lutfi hafizahullah taala, maka kita bisa merubah ismul mudarrisi Lutfi. Bisa. Basmul mudir, siapa nama mudir? Mudir di Al-Furqan, di Ma'had Al-Furqan Islami, Ustaz Yusuf Abu Ubaidah. Maka kita bilang ismul mudiri Yusuf Abu Ubaidah. Itu contoh ya, contoh aja. Ibnun. Ibnun, anak. Dan tadi yang kita bahas ismul walad itu tadi, ismu itu mudhaf dan walad itu mudhafun ilaih ya, jangan lupa. Kemudian ibnu Khalid. Ibnu yang pertama adalah mudhaf, kemudian Khalid yang kedua itu adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih.
Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Nah, dan itu bisa dirubah menjadi bintun, boleh. Bintu Khalidin fil madrasati, bintu Hamidin fil jami'ati, bintul mudarrisi fil fasli aina bintul mudiri. Nah, aina bintul mudiri. Baik. Itu mirip dengan ismun ya, mirip dengan ismun. Baik. Kemudian kita melanjutkan iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Nah, pembahasan ini adalah pembahasan hamzah wasal. Jadi kita belum disebutkan apa tuh hamzah wasal. Ada hamzah qat'i, ada hamzah wasal. Hamzah qat'i itu hamzah yang tidak yang dibaca, yang bisa dibaca hamzahnya. Kalau hamzah wasal itu kadang-kadang bisa dibaca, kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang tidak bisa. Kapan bisa? Bisa apabila tidak didahului dengan kata lain. Tidak didahului dengan kata lain. Ibnul Ustadi, Ibnu Muhammadin, Ibnu Hamidin, Ibnu Ammarin. Jadi ibnunya itu di awal. Nah, ibnunya itu di awal. Itu apabila mau dibaca. Lalu kapan hamzah wasal itu tidak bisa dibaca? Tatkala setelahnya adalah ada isim atau ada huruf yang lain atau ada fiil. Contoh di sini. Contoh nomor 1. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Nah, ini dibaca karena dia di awal dan tidak ada isim atau huruf atau fiil yang mendahulunya. Tidak ada. Maka dia harus dibaca. Ibnu Muhammadin fil Iraq. Tapi berbeda dengan kalimat setelahnya. Wabnu Hamidin fil Hindi. Wabnu Hamidin fil Hindi. Jadi alif yang kedua ini wabnu, nah, itu seharusnya wa ibnu. Seharusnya wa ibnu, tapi dia hamzah wasal maka tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca karena di situ ada di dahulunya adalah huruf waw. Wabnu Hamidin fil Hindi. Baik. Insyaallah gampang ya. Karena hamzah ini sudah ada di pelajaran tajwid. Ada hamzah wasal, ada hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i itu tetap bisa dibaca. Nah, tetap bisa dibaca. Kemudian ya nomor 2. Kharaja ibnul tabibi minal baiti. Nah, kharaja ibnu langsung tidak dibaca, langsung disambungkan. Nah, kharaja ibnu aslinya adalah kharaja ibnu tabibi. Itu aslinya. Tapi dia hamzah wasal maka tidak dibaca karena di depannya ada fiil kharaja. Ada fiil madhi. Kharaja, telah keluar ibnu tabibi minal baiti. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Nah, kita harus latihan seperti ini. Nah, latihan seperti ini. Kalau enggak latihan akan susah untuk dibaca. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. 6. Nomor 3. Dhahabat nutajiri minas suqi.
Dhahaba ibnu tajiri minas suqi. Nah, dhahaba ibnu tajiri minas suqi. Aslinya adalah dhahaba ibnu tajiri. Aslinya adalah dhahaba ibnu tajiri. Tapi karena dia adalah hamzah wasal, maka tidak dibaca. Tidak dibaca walaupun situ ada alifnya. Walaupun situ ada alifnya. 6. Yang keempat, ya, selain ibnun ada ismun. 6. Selain ibnun ada ismun. Ismun itu yang hamzahnya adalah hamzah wasal, bukan hamzah qat'i. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Nah, ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Nah, maka tatkala kita membaca ismun di awal kalimat maka dibaca hamzanya. Tatkala di tengah kalimat maka dibuang, tidak dibaca. Tidak dibaca hamzah wasalnya. Wasmut tabibi. Nah, wasmut tabibi Mas'udun. Aslinya adalah wa ismut tabibi Mas'udun. Itu salah. Nah, salah. Wasmut tabibi Mas'udun. Nomor 5. Masmur rajuli. Nah, masmur rajuli. Nah, seperti kayak masmuka itu adanya sama. Nah, masmuka atau masmur rajuli itu sama. Maka dia tidak dibaca hamzah wasalnya. Nah, maka tidak dibaca hamzah wasalnya. Nomor 6. Ibnu man anta, ana ibnul waziri, ana ibnul waziri, saya anaknya al-wazir, menteri. Nah, dan dilatih ibnun dan ismun itu hamzah yang di depan itu adalah hamzah wasal. Ingat-ingat kita harus latihan ya, ibnu dan ismu agar kita bisa membaca dengan baca yang benar. Al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu. Ar-rasul. Mafhum insyaallah sudah tahu. Sudah diketahui sama semua. Dan ar-rasul itu sudah dibahasa Indonesiakan. Tulisan. Al-Ka'bah. Sudah bahasa Indonesia. Al-ismu. Al-ibnu, al-ismu juga bisa, atau al-ibnu, al-ammu, al-khalu. Al-ammu itu paman dari bapak, al-khalu paman dari ibu, al-haqibatu tas, as-sayyaratu mobil, asy-syari'u. Aman asy-syari'u apa maknanya? Syari itu jalan. Mughlaqun tertutup, kebalikannya maftuhun. Tahta, hunaka, al-muhandis. Tapi di bawahnya sebagai apa namanya? Muraja, sebagai penekanan. Sayyaratu al-mudarrisi. Al ini sini al itu hamzah wasal. Alif lam itu a-nya itu hamzah wasal. Maka tatkala kita membacanya adalah sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Nah, sayyaratu di sini mudhaf. Mudhaf ya, di sini mudhaf. Kemudian al-mudarrisi menjadi mudhafun ilaihi. Baik. Kita nambah sedikit ya, karena pelajaran ini insyaallah gampang tentang hadhihi, karena pada saat
ad-darsul awal sudah belajar tentang hadza, sekarang hadhihi. Hadza dan hadhihi. Kalau hadza untuk laki-laki dan hadhihi untuk perempuan. Tapi di sini oleh Syekh Dr. Abdul Rahim ditambahin sedikit-sedikit. Menambah agar kita bisa menambah wawasan kita dalam berbahasa Arab. Pada saat kita belajar hadza, jangan lupa bahwasanya hadza itu untuk yang dekat. Kalau yang jauh namanya dzalika. Untuk yang dekat dan dia mufrad satu dan juga muzakkar laki-laki. Kalau tahu yang bersifat laki-laki, zakar. Dan untuk yang berakal atau tidak berakal. Untuk yang berakal manusia, dan tidak berakal selain manusia. Hadhi juga sama. Perbedaannya hanya kalau hadza untuk laki-laki, hadhi untuk perempuan. Saya contoh, kita baca dulu. Hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ya. Karena bintu itu muannas, maka didahului dengan hadhihi. Maupun dia berakal atau tidak berakal, itu pakai hadhihi. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Masya Allah ya, kita ditambahin satu faidah dalam kalimat di bawah ini. Kalimat tadi yang kita baca. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Tatkala kita merubah dari muzakkar ke muannas, itu tinggal ditambahi dengan ta al-marbutah. Ta ta'nis atau ta al-marbutah. Yang di bawah ini ya, ini namanya ta marbutah, waqifatun. Kita sudah belajar maknanya jalisun. Apa jalisun? Duduk. Waqifatun itu berdiri. Waqifun itu berdiri. Baik. Bisa kita rubah yang lain. Contohnya misalnya Ibnu Hamidin waqifun wa bintu Yasirin jalisatun. Boleh? Kalau laki-laki tidak ada ta'ul marbutah, kalau perempuan ada, ditambahin dengan ta' al marbutah. Itu sangat gampang sekali. Dan ini insyaallah sudah mudah dan masyhur di kalangan orang-orang yang belajar bahasa Arab. Baik, saya ulangi lagi. Bintu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Baik, man hadhihi yang ditanya adalah perempuan, maka kita bertanya dengan hadhihi. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ma mana ukhtun? Ukhtun, apa artinya ukhtun? Ukhtun itu adalah saudari. Saudari. Kalau akhun itu saudara, kalau ukhtun saudari perempuan. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini saudarinya al-muhandis, seorang insinyur. Muhandis insinyur. Ahya aidan muhandisatun. Kita ditambahi dengan faidah yang baru, aidan. Aidan itu tidak bisa berubah menjadi aidun, menjadi aidin, tidak bisa. Tetap aidan. Aidan.
Ini gampang sekali. Apa artinya aidon? Aidon itu artinya juga. Nah, kalau biasa di pondok itu sering namanya ana aidon, ya Ustadz, ana aidon. Nah, ya akhi, ana aidon. Itu sering. Dan itu gampang sekali untuk diucapkan karena tidak bisa berubah-berubah. Harokat awal atau harokat akhirnya tidak bisa berubah. Aidon, ahya aidon muhandisatun. Apakah dia juga muhandisah? Ya. Biasanya kalau saudaranya muhandis, saudarinya muhandisah. Nah, tapi tidak tentu. Ahya aidon muhandisah. Kalau laki-laki muhandisun, kalau perempuan muhandisatun. Nah, muhandisatun. La hiya tabibatun. Tidak, dia tabibah. Kemudian sayyaratu man hadhihi. Sayyaratu man hadhihi, karena yang ditanya adalah sayyarah, maka memakainya hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Di sampingnya ada gambar. Kemudian di bawahnya ma hadhihi. Apa ini? Itu situ ada setrika, gambar setrika. Apa bahasa Arabnya dalam bahasa Arab? Ya, dalam bahasa Arabnya setrika apa? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Mikwatun. Mikwatun itu adalah setrika. Pakai kaf, ada waw, ada alif dan ta marbutah. Dan ini adalah muannats. Mikwah itu dari kata kawayakwi, yaitu setrika. Liman hadhihi. Liman hadhihi. Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Ada rajatu Anasin hadhihi. La. Hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Ada rajatu Anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hadhihi hiya jamilatun jiddan. Hadhihi bil'aqatun wa hadhihi kidirun. Al-mil'aqatu fil kidiri. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha fammun. Kemudian hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Baik, insyaallah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang. 6. Yaitu pembahasan antara mudzakkar dan muannas. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.